Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kalian sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, kita jumpa lagi dalam PJJ hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tema 8, subtema 3 dan 4. Mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.9, yaitu mengenal rambu lalu lintas, serta KD 3.7 mengenal arah mata angin. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa mengenal rambu lalu lintas, kemudian mengeterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika berlalu lintas. Kemudian setelah mengenal arah mata angin, kalian bisa menentukan arah mata angin sendiri. Kalian pergi ke arah mana, kalian berada di bagian yang mana, kalian akan bisa menentukan sendiri. Mari kita mulai dengan mengenal rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak, ketika kita berkendaraan di jalan raya, baik kita menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan sepeda roda 2, atau menggunakan becak atau berjalan kaki, kita tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mengapa? Supaya kita selalu tertib dan tidak terjadi kecelakaan. Kita belajar tertib mulai dari diri kita sendiri. Jadi bukan karena takut Pak Polisi, tapi kita belajar untuk berdisiplin ketika berada di jalan raya. Anak-anak, apa sih rambu lalu lintas itu? Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Tanpa adanya rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu yang ada di jalan, pengguna jalan bisa tersesat, bahkan bisa terjadi kecelakaan lalu lintas yang sering disebut laka lantas. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kemudian jenis-jenis rambu lalu lintas itu ada 4. Ada rambu peringatan, diingatkan ya, warnanya kuning ya. Situ ada hati-hati, jalan licin biasanya. Kemudian ada lalu lintas 2 arah. Nah, ini harus hati-hati, jalannya sempit. Kemudian ada persimpangan. Nah, ini juga harus melihat dari arah mana dan mau kemana. Kita harus berhati-hati. Kemudian jalan tidak rata, apalagi jalan yang kerikilnya lepas. Ya, ketika diinjak mobil atau diinjak sepeda, dilewati sepeda, kerikilnya ini bisa melompat-lompat, berbunyi kretek-kretek. Nah, itu kita harus berhati-hati. Kemudian ada rambu larangan. Nah, rambu larangan ini untuk ketertiban juga. Nah, misalnya dilarang parkir di tempat sembarangan karena parkir sudah ada tempatnya.
Kemudian dilarang belok ke kiri, ke arah kiri. Dilarang belok ke arah kanan. Nah, ini ada tujuan tersendiri, ya. Yang ketiga, rambu perintah. Rambu perintah ini warnanya biru, dasarnya biru. Pengguna jalan harus mematuhi rambu ini. Kalau ada belokan arah ke kiri, ya harus ke kiri. Kalau belokan arah ke kanan, ya harus ke kanan. Nah, ya, atau dengan tikungan tajam ya melewati di situ. Nah, ini rambu perintah. Kemudian rambu petunjuk. Ini sering, ya, banyak rambu petunjuk. Misalnya mau ke arah kanan, ke daerah mana, Gresik atau Surabaya. Biasanya dipasang di perempatan jalan-jalan besar atau di persimpangan jalan tol. Ini mau kemana, arah mana? Oh, arah Gresik, oh arah Surabaya. Itu ada petunjuk dan tulisan-tulisan yang sudah diarahkan oleh rambu, tidak menunggu ada polisi, ya. Dengan rambu itu pengguna jalan sudah paham. Makanya pengguna jalan harus cerdas biar tidak terjadi kecelakaan. Nah, ini sudah ada contoh rambu-rambu. Kalian mesti sering pergi bersama orang tua, ya. Kalian tahu, oh ini arah mana, oh ini tidak boleh, oh ini harus dilakukan. Nah, itu jenis-jenis rambu yang terpasang di pinggir-pinggir jalan. Pejalan kaki juga sama, harus mematuhi rambu lalu lintas. Nah, sekarang kita refleksi anak-anak. Anak-anak sering melihat rambu-rambu ini kan? Nah, ada dari gambar pertama stop. Nah, berarti itu dilarang masuk. Nah, ini sering ada di kampung-kampung, itu ada kalau mau masuk ada misalnya istilahnya di kampung itu ada kerja bakti atau pembetulan jalan, dipasang itu berarti pengguna jalan dilarang masuk. Kemudian dilarang parkir. Kemudian di dekat situ ada lampu lalu lintas perempatan, namanya traffic light. Anak-anak sudah tahu kalau warnanya merah harus berhenti pengguna jalan. Kalau warnanya kuning siap-siap, hati-hati, ya. Pokoknya harus siap-siap. Karena warna hijau sudah boleh berjalan, meneruskan perjalanan. Kemudian ada gambar orang dan anak kecil. Nah, ini biasanya ada di tempat penyeberangan. Sebelum ada penyeberangan, nah itu ada gambar ini. Jadi di sini tempat penyeberangan. Biasanya ada zebra crossnya untuk menyeberang. Kemudian S dicoret berarti larangan. Kalau P dicoret berarti dilarang parkir. Kalau S dicoret dilarang berhenti di sekitar rambu itu, ya. Jadi dilarang berhenti 10 meter ke kiri dan 10 meter ke kanan, karena mungkin di situ rawan kecelakaan. Kemudian juga ada tanda stop, juga gitu sama, tidak boleh masuk. Nah, itu anak-anak, ya. Jadi anak-anak nanti bisa melihat rambu-rambu di jalan dan mencari artinya. Sudah tahu, oh ini misalnya keluar dengan ayah bunda, oh ini ada tanda begini, berarti artinya gini. Artinya anak-anak harus tahu, karena apa? Nanti kalau anak-anak menjadi pengguna jalan, ya, anak-anak tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya. Tuh. Sekarang kita lanjutkan dengan subtema 4, mengenal arah mata angin. Nah, sebelumnya yuk kita lihat gambar arah mata angin.
Nah, apa sih arah mata angin itulah? Ini arah yang kita buat pedoman. Kemana kita, menghadap kemana kita, dari arah mana kita. Nah, ini arah mata angin ini biasanya digunakan di kompas ya anak-anak ya. Tapi ini di setiap daerah harus ada arah mata angin ini supaya tidak tersesat ke jalan mana ini ya. Kalau di situ, kalau atas arah utara, bukan ke atas itu arah utara, tapi ada arah utara itu bersebelahan, bersimpangan dengan selatan. Kemudian arah barat dan arah timur. Kemudian ada barat laut, timur laut, tenggara, barat daya. Nah sekarang anak-anak tahu menghadap kemana rumah kalian masing-masing. Harus tahu rumahmu menghadap kemana. Nggak tahu bu, pokoknya depannya ada masjid. Nah itu jawaban yang keliru. Harus tahu rumah saya menghadap ke utara, rumah saya menghadap ke barat. Harus tahu. Kalau kita sholat arahnya ke barat, nah berarti kalau kita sholat menghadap ke barat, arah kiblat, maka tangan kiri kita berada di sebelah selatan. Sedangkan tangan kanan kita berada di sebelah utara. Ya, itu. Kemudian kalau rumah kita menghadap ke timur, misalnya rumah kita menghadap ke timur, berarti kita berdiri di depan rumah menghadap ke timur, maka tangan kiri kita ada di sebelah utara, tangan kanan kita ada di sebelah selatan. Nanti anak-anak tanya orang tua, rumah kita ini menghadap kemana ya Pak Bu? Kalau begitu, kalau menghadap ke rumah kita menghadap ke selatan, berarti tangan kanan saya ada di sebelah barat, tangan kiri saya ada di sebelah timur. Nah ini, jadi anak-anak harus tahu. Nah ini ada arah mata angin, ada 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, arah utara ini kata orang Jawa lor. Arah selatan jare wong Jawa kidul. Ada arah barat kulon, arah timur wetan. Nah ini anak-anak harus tahu ya. Jadi di samping bahasa Indonesia, anak-anak juga harus tahu bahasa Jawa ya. Arah utara lor, kidul, kulon, wetan. Nah kudu weruh. Kemudian lor wetan, lor kulon, kidul kulon, kidul wetan. Nah ini nanti kita tahu yang dimaksud ya. Itu ini arah mata angin dari 3 bahasa. Nah, anak-anak, yuk kita refleksi menentukan letak arah benda. Nah, di sini kita gunakan 4 arah: utara, selatan, barat, timur. Misalnya kamu. Nah, atau Andi mau berjalan dari kotak merah. Berjalan berapa langkah menuju kelas 1? Nah ini masuk ke kelas 1. Berjalan 3 langkah. 1 kotak 1 langkah. 3 langkah ke arah mana? 3 langkah ke arah timur menuju kelas 1. Kemudian berjalan lagi 3 langkah terus ke arah timur. Loh, pas tembok nggak bisa lanjut, harus belok ke utara atau belok ke kiri.
menuju arah utara. Menuju kelas 2, maka harus belok lagi ke arah barat. Dari kelas 2 berjalan 3 langkah ke arah barat menuju kelas 3. Dari kelas 3 berjalan 2 langkah, sudah tembok. Menuju kelas 4 harus berbalik ke arah utara. Dari kelas 4 berjalan ke arah timur, berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah tidak ketemu kelas 5. Oh, maka harus belok ke utara. Dari utara berjalan lagi ke barat. 4 langkah menuju ke kelas 5. Kemudian berjalan 3 langkah. Belok lagi ke utara, hadap ke utara, kemudian berjalan ke arah timur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum ketemu kelas 6. Belok lagi ke arah utara, kemudian menghadap ke barat, berjalan 2 langkah baru ketemu kelas 6. Nah, anak-anak mencoba dari sini nanti di rumah. Dari kotak pertama berjalan ke timur 3 langkah menuju kelas 1. Kemudian berjalan ke timur 3 langkah, belok ke utara. Berjalan 1 langkah menuju ke kelas 2. Berjalan terus ke barat 3 langkah menuju kelas 3. Berjalan lagi 2 langkah, kemudian belok ke utara menuju kelas 4. Dari kelas 4 berjalan terus ke timur 8 langkah. Belok ke utara, kemudian menuju ke arah barat, berjalan 4 langkah ketemu kelas 5. Ya, dan seterusnya. Anak-anak bisa melakukan refleksi ini di rumah ya. Latihan untuk menentukan arah barat, timur, utara, selatan. Gitu ya anak-anak ya. Anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Iva. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat. Amin. Ya, hari ini tidak ada tugas. Kalian hanya mempelajari, belajar untuk persiapan ulangan akhir semester. Sini anak-anak, kalian harus bangga. Aku adalah anak hebat, aku adalah anak pintar. Nah, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.